Ya, selamat sore pemirsa, kembali berjumpa bersama kami dalam siaran langsung Kejurnas Karate 2024. Kita telah melalui rangkaian pertandingan demi pertandingan yang berlangsung di ASBSD di Tangerang Selatan. Dan kini kita sudah berada di penghujung, namun sebelumnya kita akan kembali berbincang. Kali ini saya ditemani bersama Bung Riki Mukhtar dari Ketua Bidang Luar Negeri PB Forky. Bung Riki, apa kabar? Baik, Pak Enzo, apa kabar? Kabar baik juga Bung Riki. Ini kan ada kita kedatangan Bung Riki ada dari bidang luar negeri begitu. Betul ya. Sekali, betul Arahan sekali. dari Bapak Ketum kalau tidak salah ketika membuka dan juga ketika dilantik ini adalah menyiapkan atlet Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia begitu. Betul sekali. Lalu kemudian peranan dari teman-teman di bidang luar negeri sendiri seperti apa sebetulnya di PB Forky? Oke, terima kasih. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, pertandingan-pertandingan di luar negeri sangat banyak sekali. Saya dapat sampaikan untuk pertandingan resmi dunia World Karate Federation itu setahun aja dia ada 4 agenda World Premier League, 3 agenda Series A, dan 5 agenda Youth League. Itu masih agenda International Open. Yeah. Sedangkan agenda resminya lagi ada lagi yang namanya World Championship, yaitu tahun ini kebetulan tim World Team Championship, dan juga ada lagi qualification buat World Championship. Tantangan sekarang lebih berat. Kenapa? Kalau dulu mau mengikut sertakan atlet ke kejuaraan dunia, itu cukup mengirimkan juara-juara terbaik dari sini. Yeah. Juara satunya dikirimkan terbaik, itu bisa. Sekarang tidak, mereka harus punya ranking tertentu, dan juga mereka harus punya poin-poin tertentu sehingga mereka bisa ikut serta dalam World Championship. Dan ini PR yang berat buat PB Forky, karena selain mereka harus juara di qualification, mereka harus berlomba mengirimkan atlet agar mendapatkan ranking. Salah satunya ke 12 event yang tadi, dan juga ada lagi event-event lainnya seperti IKF Championship atau kejuaraan Asia, di mana tahun ini ada 2 kejuaraan Asia, yaitu senior dan junior, berlangsung bersamaan itu. Oke, nah ini kan berarti kemudian melakukan yang namanya seperti research begitu ya. Dari turnamen agenda internasional yang ada begitu Bung Riki. Lalu kemudian alurnya sebenarnya seperti apa ketika taruhlah kita bicara di Kejurnas ini, karena kan katanya outputnya termasuk akan diarahkan ke sana begitu. Oke, betul sekali. Jadi kejuaraan ini ada kadet, junior, under 21 dan senior. Dalam waktu dekat kita akan menghadapi Southeast Asia Karate Federation, di mana seluruh kategori yang saya sebutkan tadi akan dipertandingkan. Itu tepatnya kurang lebih 2 minggu setelah Lebaran. Jadi ini cukup challenging. Mereka habis dari sini juara, mereka pulang, mereka harus tetap menjaga stamina mereka, karena mereka akan ikut serta dalam kejuaraan Southeast Asia Karate Federation. Lepas dari itu, Agustus bulan ketiga ada pertandingan lagi Asian Karate Federation. Jadi memang ini nggak bisa berhenti. Mereka beres kejuaraan ini adalah awal bukan akhir. Setelah mereka juara, mereka harus latihan lagi, mempersiapkan diri lagi untuk pertandingan berikutnya. Oke, berarti mereka yang sudah mendapatkan kesempatan di sini ya juara, kemudian berpeluang masuk di pelatnas, sudah kemudian juga ikut di internasional, mereka tentunya nanti akan kembali lagi dan masuk ke dalam pembinaan karena butuh untuk terus rankingnya naik begitu ya. Betul sekali. Dan ini adalah suatu hal yang sangat menantang bagi PB Forky. Seperti yang saya sampaikan tadi, kejuaraan yang untuk perolehan ranking ini sangat banyak. Dan umumnya mereka berada di luar dari Asia, Eropa. Contoh, awal tahun kita sudah berangkat ke Paris untuk mencari poin. Nanti minggu depan kita akan berangkat mengirimkan atlet yang telah memiliki ranking ke Antalya, Turki, untuk mengikuti World Premier League. Kemarin di Fujairah kita mengikuti yang namanya Youth League. Youth League ini salah satu kejuaraan terbuka untuk junior, kadet junior, under 21. Dan di sana kita berhasil mendapatkan 1 emas dan 1 perunggu. Sungguh luar biasa. Karena apa? Youth League ini sifatnya open, sama kayak Series A dan World Premier League. Dan kebetulan yang mendapatkan medali tersebut bukan dari tim nasional. Dalam artian ini menunjukkan bahwa siapapun yang ada di sini atlet bisa mengikuti kejuaraan resmi World Karate Federation dan tetap berpeluang mendapatkan medali terlepas masuk timnas atau bukan. Oke, dan juga Pak Ketua Umum kalau tidak salah juga bicara bahwa ingin menaikkan jumlah karateka yang masuk 30 besar dunia gitu. Ya, itu perlu berapa lama kira-kira Bung Riki? Oke, menarik. Untuk menjadi juara itu saya akan sampaikan secara simpelnya saja. Tadi saya menyampaikan ada Series A, ada World Premier League, ada lagi World Championship, dan satu lagi Youth League.
untuk senior aja ya, kita nggak bicara Youth League karena itu bukan senior. Untuk Series A itu faktor poinnya adalah 4. Untuk World Premier League itu adalah 6. Untuk World Championship itu adalah 12. Ya. Jadi kita harus juara di level itu. Nanti ada perhitungan scoring, akan dikalikan dengan faktor poin tersebut, bisa mendapatkan medali, bisa mendapatkan poin. Ya. Nah, kita bisa unggul dari mana? Dari kejuaraan Asia. Kejuaraan Asia itu level scope-nya Asia. Kompetitornya hanya Asia. Tapi faktor poinnya adalah 6 kali, sama kayak World Premier League. Nah, dari situ ketika ada seorang atlet juara, contoh Keiko kemarin juara di AKF Melaka, Asian Karate Federation di Melaka, itu poinnya langsung melonjak tinggi. Contoh lagi Ziggy dulu juara 2 di Kazakhstan, poinnya melonjak tinggi. Jadi kita bermain strategi nih. Ya. Kita kirimkan atlet ke Asia yang poinnya besar, begitu dia juara, dia malah langsung naik poinnya besar. Begitu dia poinnya sudah masuk ranking besar 32, itu berpeluang untuk mengikuti World Premier League. Nah, nanti pada saat World Championship yang tadi saya katakan tadi, kejuaraan dunia resmi, di mana masing-masing negara mengirimkan atletnya, sekarang udah pakai poin base. Ada ranking, ada kualifikasi. Dan supaya bisa masuk ke situ, harus masuk 32 besar. Itu. Nah, ini kan yang menarik adalah mereka yang sudah ada di atas dan mereka yang baru mau merintis, begitu, Bung. Betul. Ini kira-kira akan seperti apa nanti strateginya? Apakah porsinya banyak untuk yang peringkat di atas atau di bawah, atau ada strategi khusus dari Forky? Nah, betul sekali, ini quite challenging gitu ya. Iya. Kalau yang sudah punya ranking, ini saya kasih tahu, kemarin disampaikan bahwa untuk ikut World Premier League itu ada syarat. World Premier satu ya, syarat pertama adalah 32 peserta doang yang boleh ikut. Nah, bagaimana metode pendaftarannya? Di minggu pertama pendaftaran, setiap masing-masing National Federation di setiap negara diberikan kesempatan selama seminggu untuk mendaftarkan atletnya untuk yang rankingnya top 32. Jadi top 32 dulu boleh daftar. Seminggu ditutup, dibuka pendaftaran untuk ranking top 32, bukan National Federation. Dalam artian bukan dari PP Forky boleh, individu atletnya pun boleh, selama dia ranking 32 besar. Kemudian akan dibuka lagi 2 minggu lagi, itu top 64. Ranking 64 boleh daftar. Kebetulan atlet-atlet kita banyaknya di 64 ke atas. Jadinya mereka antrian terakhir boleh daftar sampai 100 besar, boleh daftar. Tapi karena dia berada di rank top 100, begitu dia daftar tempatnya penuh. Itu yang mempersulit kondisi. Gitu. Sedangkan bagaimana tadi seorang atlet baru bisa masuk? Pintunya ada 2. Satu event Series A dan satu lagi event AKF Championship. Itu poin yang besar. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa kejuaraan kali ini menggunakan patokan usia AKF, tidak SEACAF, Southeast Asia Karate Federation, yang lebih awal nih setelah Lebaran, karena di AKF itu ada perhitungan poin. Di SEACAF tidak ada. Jadi kita fokus menggunakan usia yang dari AKF tersebut. Mana-mana nanti ada atlet yang juara, mungkin usianya nggak masuk ke SEACAF, tapi dia akan masuk ke AKF. Itu tujuan utama kejuaraan ini. Bung Ricky, ini satu lagi nih sebelum kita pamit begitu ya. Ini kan kalau kita lihat karate, memang sayang sekali di Olimpiade Paris nampaknya tidak akan tampil, tapi nampaknya tadi Anda bicara begitu banyak sekali event internasional. Apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa tentunya yang ingin mungkin anaknya atau saudaranya menjadi seorang karateka? Ya, jadi saya ingin membuka mata teman-teman karateka semua ya, bahwa kejuaraan di internasional tidak hanya khusus timnas, tapi ada juga yang open di mana semua bisa ikut, gitu kan. Memang kalau dilihat sekarang, semua kualifikasi, sekarang Olimpiade tidak ada, tapi kualifikasi tetap jalan. Contohnya, atlet kita, Keiko Georgia, itu satu-satunya orang Indonesia yang sudah punya tiket menjadi atlet World Games. Jadi next World Game, Keiko udah punya tiket karena dia juara 3 dunia di Budapest. Nah, jadi selanjutnya ada lagi kota-kota lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara perolehan ranking. Maka dari itu, silakan monitor terus kegiatan-kegiatan Karate One WKF, di mana ada pengumpulan poin. Itu adalah pintu lain selain Anda masuk melalui dari juara nasional dan menuju AKF Championship gitu. Baik. Bung Ricky Mukhtar, Ketua Bidang Luar Negeri PB Forky,
Terima kasih sudah bergabung bersama kami Sama-sama, di Bung Enzo. siaran Kejurnas Karate 2024. Dan pemirsa, ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita di siaran langsung Kejurnas Karate yang kami tayangkan dari AISBSD Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih Anda sudah setia bersama kami menyaksikan keseruan dari Kejurnas Karate 2024. Saya Lorenzo Mukuan, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas